Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana pentingnya kita sebagai orang tua untuk bisa mengenalkan sejak dini tentang pentingnya kisah-kisah para nabi yang ada di dalam Al-Quran kepada anak-anak kita. Salah satunya pada surat Al-A'raf, di mana kisah yang mendunia, kisah yang cukup fenomenal, di mana kisah ini juga Allah ulang-ulang dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab sebelum Al-Quran seperti kitab Injil, Zabur, dan juga Taurat. Allah memprasastikan kisah ini dan selalu mengulangnya dengan cukup detil untuk menunjukkan kepada seluruh umat manusia bahwa pentingnya mengingat kisah ini menjadi awal muasal di mana manusia diciptakan. Pada surat Al-A'raf ayat 11 hingga ayat 25, kisah tentang Nabi Adam itu menjadi kisah yang patut untuk kita jadikan cerita yang sering kita sampaikan kepada anak-anak kita, khususnya di bulan Ramadan Mubarak ini. Karena memang bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, sehingga bulan di mana kita dekat dengan Al-Quran lebih dari sebelumnya. Dan tidak hanya dengan membaca Al-Quran atau menghafalkannya, tapi juga memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu menjadi sebuah hal yang bisa kita contohkan kepada anak-anak kita. Di dalam surat Al-A'raf ini, Allah menjelaskan bagaimana saat Nabi Adam ini diciptakan sampai dengan Nabi Adam ini akhirnya diturunkan ke bumi. Pada ayat 11, Allah menegaskan bagaimana Allah memberikan perintah kepada makhluk-makhluk sebelumnya untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Momen ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, kun fayakun, maka seketika itu makhluk terbaik telah Allah ciptakan, dan Allah memerintahkan baik kepada malaikat ataupun kepada makhluk yang lainnya untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Makhluk yang tidak mau untuk bersujud yaitu iblis, karena dia memiliki harga diri yang cukup tinggi atas apa yang telah ia miliki. Di sini di dalam surat Al-A'raf, iblis menyatakan rasa enggan atau rasa tidak terima karena ia merasa diciptakan lebih baik daripada Adam yang hanya diciptakan dari seonggok tanah. Kenapa iblis menganggap hal itu tidak bermakna? Karena tanah itu sifatnya sesuatu yang memiliki banyak najis di dalamnya. Tanah itu tidak seberapa hebat dibandingkan api, karena iblis diciptakan dari bahan dasar api. Hal ini iblis nyatakan baik dalam lisan ataupun dalam perbuatan, sehingga kita sebagai orang tua bisa memberikan hikmah kepada anak-anak kita bahwa salah satu sikap yang tidak Allah sukai adalah jika melanggar apa yang Allah perintahkan. Karena hal yang utama yang harus kita garis bawahi di dalam surat Al-A'raf ayat 12 ini, karena sifat membangkangnya iblis terhadap apa yang Allah perintahkan. Walaupun sebetulnya sangat logis jika kita memahami dari sisi manusia, sangat logis. Bahan dasar api dan bahan dasar tanah itu tidak bisa dibandingkan. Setiap hal atau setiap zat itu memiliki kelebihan ataupun kekurangannya masing-masing. Tapi di sini yang perlu kita highlight bahwa kita harus menegaskan kepada anak-anak kita bahwa Allah sangat tidak menyukai sifat membangkang dari makhluknya. Sehingga Allah memberikan sebuah
ketetapan di dalam surat Al-A'raf ayat 13, maka turunlah kamu dari surga. Allah memerintahkan untuk iblis turun seketika untuk tidak lagi berada di surga. Karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalam surga. Keluarlah. Sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Dan dialog ini diteruskan di dalam surat Al-A'raf ayat berikutnya, di ayat 14, di mana iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Dan ayat 15 Allah berfirman menjawab apa yang iblis sampaikan, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Sampai ayat 15 ini pun kita telah melihat betapa Allah sangat menyayangi semua makhluknya, memberikan kesempatan kedua. Maka hal ini juga yang bisa kita beritahukan, kita sampaikan kepada anak-anak kita, bahwa Allah itu maha memaafkan, maha memberi kesempatan. Kalau manusia kesempatan itu terbatas, Allah itu kesempatan tiada batasnya. Sehingga iblis yang sudah jelas sifatnya membangkang, meragukan makhluk yang Allah ciptakan setelah iblis, bahkan tidak mau sujud karena merasa ciptaan dari tanah itu hina, tapi ternyata Allah tetap memberikan kelonggaran, yaitu penangguhan waktu. Di ayat berikutnya, ayat 16, iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dengan jalanmu yang lurus. Artinya, iblis menunjukkan bahwa penangguhan waktu itu ada kesempatan untuk makhluk yang baru saja Allah ciptakan itu untuk bisa diajak disesatkan begitu ya. Dan itu sebagai sebuah kenyataan bahwa sebetulnya iblis sudah dengan tegas menyatakan bahwa dia akan menyesatkan makhluk yang baru saja engkau ciptakan. Bahkan iblis juga telah menegaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 17 bahwa aku akan mendatangi manusia, ciptaan yang baru saja engkau ciptakan itu maksudnya, dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Seakan-akan iblis sudah tahu watak dari Adam yang baru saja diciptakan, bahwa dari sisi manapun akan digoda, akan diberi bisikan, akan dihasut. Sehingga Allah menjawabnya di dalam surat Al-A'raf ayat 18. Allah berkata, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Jadi Allah pun mengerti, Allah mengetahui bahwa ada sisi di mana ciptaan Adam alaihissalam beserta keturunannya nanti itu akan ada beberapa atau sebagian yang akan mengikuti bisikan dari iblis dan keturunannya. Dan Allah akan mengisi neraka jahanam, neraka yang paling besar apinya, lagi paling banyak siksaannya, dengan mereka semua. Siapakah mereka? Orang-orang manusia yang mengikuti bisikan, hasutan, godaan dari iblis beserta keturunannya. Di ayat 19 Allah juga berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu sukai. Tapi janganlah engkau sekali-kali mendekati pohon yang satu ini. Seperti kita tahu itu adalah pohon kuldi, pohon keabadian. Dan apabila kamu dekati, maka kalian berdua termasuk orang-orang yang zalim. Pohon kuldi ini satu-satunya pohon di dalam surga yang tidak boleh didekati oleh pasangan Adam beserta istrinya Siti Hawa. Namun demikian, setan tahu, iblis tahu bahwa kelemahan manusia itu yang paling lemah adalah wanita atau Siti Hawa. Maka iblis mendekati dan membisikkan beberapa hal untuk membuat rasa ingin tahu Siti Hawa ini semakin meningkat, khususnya terkait pohon kuldi. Ayat 20 surat Al-A'raf, di mana iblis mulai mengajak, membisikkan, menghasut kepada
Siti Hawa dan Adam untuk mendekati pohon kuldi. Bisikan iblis ingin mengajak manusia untuk membangkang atau melanggar dari apa yang telah Allah perintahkan. Di ayat-ayat sebelumnya Allah tegaskan, dan janganlah sekali-kali engkau mendekati pohon ini. Nah, di situ berawal dari bagaimana iblis mendekati Adam. Dan Nabi Adam sebagai seorang lelaki tentunya akan lebih kuat menjaga keimanannya dibandingkan Siti Hawa seorang perempuan. Yang kita tahu bahwa seorang perempuan akan lebih mudah untuk digoda, dibisiki, dan mengikuti hawa nafsunya. Berawal dari bagaimana iblis mengatakan, tidak, aku tidak ingin mengajakmu dalam kemungkaran. Aku hanya ingin mengajak engkau melihat bagaimana bentuk pohon kuldi. Kemudian lebih dekat lagi setelah melihat pohon kuldi, kau sudah melihatnya. Bagaimana jika engkau mendekat? Kita lihat sebetulnya seberapa ranum buahnya. Dan masih diajak lagi sampai akhirnya mereka mendekati pohon kuldi. Sampai akhirnya pasangan ini, Adam dan Siti Hawa, diajak untuk mencicipi buah dari pohon kuldi. Nah, itu adalah gambaran yang bisa kita jelaskan kepada anak-anak kita, khususnya terkait surat Al-A'raf ayat 20. Sampai akhirnya mereka mencicipi buah kuldi, dan itu sudah ditegaskan di dalam surat ayat 21 dan 22, di mana akhirnya setan berhasil membuat Nabi Adam dan Siti Hawa mencicipi buah itu. Seketika begitu buah itu tertelan, maka aurat yang selama ini dengan kuasa Allah tertutup, auratnya Nabi Adam dan Siti Hawa, seketika pula aurat mereka terbuka dan tampak oleh seluruh makhluk yang ada di surga. Sehingga mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Allah seketika menyeru dan berkata, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata, tetapi untuk kamu berdua. Nah, ini menjadi momen di mana kita bisa menegaskan kepada anak-anak kita bahwa yang Allah tegaskan itu adalah pada sikap membangkang, melanggar aturan-aturan Allah. Sehingga seketika itu pula nikmatnya itu langsung Allah ambil. Nikmat apa yang terbesar? Yaitu nikmat dilindungi auratnya dari seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Artinya sebelum Nabi Adam dan Siti Hawa melakukan kemaksiatan, yaitu mendekati pohon kuldi dan memakan buahnya, tanpa sehelai baju pun Allah telah menutup aurat mereka. Seketika saat mereka melanggar aturan Allah, nikmatnya itu nikmat tertutupnya aurat itu Allah ambil, dan seketika mereka membutuhkan daun-daun surga untuk menutup aurat mereka. Nah, di ayat berikutnya, ini salah satu doa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, yaitu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah doa yang Nabi Adam panjatkan, yang Siti Hawa panjatkan sebagai bentuk menyadari atas kesalahan yang mereka lakukan. Artinya, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Karena sesungguhnya memang manusia ini adalah tempatnya alfa, lupa, dan segala kelemahan yang ada. Sehingga hanya dengan pertolongan Allah lah saja kita bisa terjaga, terlindungi dari segala bisikan, ajakan, godaan setan, iblis, dan segala keturunannya. Maka di ayat 24 Allah berfirman, turunlah kamu kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Allah juga berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, di sana pula kamu akan dibangkitkan. Dan ini sangat terhubung sekali dengan di ayat sebelumnya, di mana iblis akan diberikan penangguhan waktu sampai nanti iblis dibangkitkan kembali. Sehingga momen doa-doa yang bisa kita
panjatkan seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, menjadi pelindung terbesar kita sampai dengan momen di mana kita dibangkitkan lagi. Demikian hal yang bisa saya sampaikan tentang pentingnya kita mendekatkan diri dan mengajak anak-anak kita untuk mengetahui kisah-kisah para nabi, khususnya yang di dalam Al-Quran, di dalam momen terbaik yaitu bulan Ramadan Mubarak ini. Maaf jika ada salah kata dan penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.